Begitu banyak transaksi yang mencurigakan. Kalau kita lihat rakyat disuruh bayar pajak segala macam, sementara pejabat-pejabat ini banyak kekayaan yang ada yang mereka peroleh selama mereka menjabat. Ini kan pertanyaan. Inilah yang terjadi di negara kita. 10 tahun pemerintahan Jokowi ngapain aja? Penegakan hukum itu bukan menjadi prioritas. Luar biasa kacau negeri ini. Sampai kapan kita bisa menemukan orang yang bisa membawa republik ini menjadi baik, menjadi lebih maju, kalau tata kelola, kalau hukumnya belum bisa dibenahi. Selamat siang sahabat QSN TV. Hari ini kita akan bicara tentang penegakan hukum di Republik Indonesia, khususnya mengenai pengelolaan di Kementerian Keuangan, di mana pada waktu itu Mahfud MD pernah mengatakan bahwa ada dugaan transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan yang diduga berasal dari Dirjen Pajak dan Bea Cukai, di mana ada transaksi sebesar 349 triliun. Anda bayangkan negara ini bisa terjadi hal-hal seperti itu. Lalu kemudian saat ini kasus itu menjadi dingin, di-PTS-kan lagi, nggak ada penyelesaian, omon-omon doang. Tiba-tiba muncul lagi korupsi timah di tata kelola timah di Bangka Belitung, di Bangka. Bayangkan, ini mau dibawa kemana negara kita? Sementara kita lihat misalnya di Kementerian Keuangan yang kata Mahfud MD tadi, itu bersumber dari dugaannya transaksi itu diduga berada di Kementerian, di Dirjen Pajak dan Bea Cukai. Padahal kalau kita lihat Bea Cukai itu justru ada beberapa oknumnya yang bermasalah. Seperti misalnya Rafael Alun yang kemudian dihukum atas dugaan tindak pidana pencucian uang. Ini pejabat-pejabat ini pejabat tinggi semua. Ternyata setelah ditelusuri laporan hasil kekayaan penyelenggara negara ini memiliki harta miliaran rupiah. Saya ambil contoh misalnya beberapa berita ya yang ada mengenai daftar pejabat-pejabat yang diduga melakukan pelanggaran, tidak melaporkan harta kekayaannya. Yang pertama itu ada, ini berita di CNN ya, Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmat Effendi dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi oleh pengacara dari Eternity Global Law Firm, Andreas, karena diduga tidak melaporkan hasil kekayaannya sebagai penyelenggara negara. Kemudian Andi Pramono, mantan Kepala Bea Cukai Makassar, ini semua memiliki harta, diduga memiliki harta miliaran rupiah. Nah, kemudian Eko Darmanto, Kepala Bea Cukai, ex-Kepala Bea Cukai Yogyakarta, ditahan penyidik KPK setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penerimaan gratifikasi dan TPPU. Dia diduga menerima gratifikasi 18 miliar rupiah. Jadi apa yang terjadi sebenarnya dengan negara kita? Nah, mereka ini rata-rata diduga melanggar undang-undang tindak pidana korupsi dan TPPU. Ya, apa yang terjadi? Kaitannya dengan Mahfud MD tadi. Begitu banyak transaksi yang mencurigakan. Kalau kita lihat rakyat disuruh bayar pajak segala macam, sementara pejabat-pejabat ini banyak kekayaan yang ada yang mereka peroleh selama mereka menjabat. Ini kan pertanyaan. Kementerian Keuangan ngapain aja, itu kan bawahan Anda. Kemarin barusan heboh kelakuan beberapa pejabat bea cukai terkait dengan penahanan barang, dalam hal ini Dirjen Bea Cukai yang melakukan penahanan barang yang dari luar negeri. Misalnya ini kita bisa melihat di berita Tempo. Kita lihat berita di Tempo ini, kasus barang impor pribadi yang menjadi masalah karena pajak yang dikenakan Bea Cukai kembali mencuat. Kasus sepatu Adidas dikenai denda 30 juta rupiah. Kemudian tas Hermes sebesar dikenai pajak masuk 26 juta rupiah. Padahal harga sepatu tersebut bukan 30 juta rupiah. Tas juga ini bukan 26 juta rupiah, tapi lebih besar pajak yang harus dibebankan dibanding harga barangnya. Lalu ada apa negara kita seperti ini? Anda bayangkan, ini soal kebijakan, soal peraturan yang benar-benar belum tegas, masih terlalu rancu. Bahkan ada oknum-oknum yang membuat peraturan, yang membuat pemerintah masih membuat peraturan yang sesungguhnya amburadul, kacau tata kelola pengaturannya. Inilah kenyataan Republik kita.
Kalau kita lihat misalnya dalam kasus sepatu 10 juta rupiah dibeli orang ini, dia membeli sepatu Adidas itu sebesar 10 juta, tapi kemudian dikenai denda 30 juta rupiah. Ini kan nggak masuk akal. Kemudian dia mencuit di dalam cuitannya di TikTok yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal Bea Cukai. Kemudian ada juga kasus mengenai kontainer di pelabuhan. Ya, ini berita Kompas pada tanggal 5 Desember 2023. Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan bersuara terkait tertanya 102 kontainer yang berasal dari pekerja migran Indonesia atau tenaga kerja Indonesia di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Bayangkan mereka kerja yang mungkin itu adalah barang untuk keluarganya, kemudian tertahan hanya karena persoalan aturan yang sebenarnya itu tidak perlu memberatkan mereka-mereka yang berbelanja ke luar negeri. Sepanjang itu masih masuk akal. Tapi mengapa selalu ini kita berbicara soal aturan yang amburadul, yang tidak tepat? Ada apa sih pemerintah kita? Sementara kalau kita nilai, kita lihat dari sisi pejabat-pejabatnya, mereka ini semua udah pada kaya, udah pada punya hidup yang mewah, tapi tidak pernah melaporkan secara rutin harta kekayaannya kepada penyelenggara negara. Padahal mereka sebagai penyelenggara negara mestinya melaporkan LHKPN-nya kepada KPK. Inilah yang terjadi di negara kita. 10 tahun pemerintahan Jokowi ngapain aja? Penegakan hukum itu bukan menjadi prioritas. Kita sangat menyesalkan. Sehingga tidak heran kemudian sekarang muncul lagi berita korupsi timah. Bayangkan timah, tata kelolanya dikorupsi. Berapa orang menjadi tersangka? Luar biasa kacau negeri ini. Sampai kapan kita bisa menemukan orang yang bisa membawa republik ini menjadi baik, menjadi lebih maju, kalau tata kelola, kalau hukumnya belum bisa dibenahi? Ada apa dengan pemerintahan kita? Kasihan, banyak peraturan yang dibuat itu sangat kacau. Banyak undang-undang itu yang dibuat asal dibuat, sehingga tidak heran kalau kemudian banyak undang-undang diuji di Mahkamah Konstitusi. Karena memang yang menciptakan undang-undang itu kebanyakan tidak punya pendidikan kualifikasi yang memahami persoalan perundang-undangan. Banyak yang masih tamatan SMA, yang di DPR Senayan kan juga tidak semuanya paham tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Masih ada kok yang tamatan SMA kualitas DPR kita, tapi ya mau diapa? Inilah negara kita. Jadi kalau kita mau mengharapkan negara kita benar secara hukum, kasihan, masih jauh dari harapan. Kita harapkan nanti ke depannya pemerintah Jokowi maupun pemerintahan Prabowo tolong dibenahi hukum kita. Jangan ada lagi kasus-kasus seperti tertahannya barang-barang milik tenaga kerja, tertahannya barang yang dibeli di luar negeri, pajaknya lebih mahal daripada harga barangnya. Ini ada apa? Kemudian tadi tentang tata kelola transaksi mencurigakan yang diduga itu terjadi di Kementerian Keuangan, dalam hal ini Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai. Bagi saya itu cerita basi yang tidak perlu diulang. Karena memang itu tugas pemerintah. Bayangkan sampai hari ini nggak ada titik temunya. Di mana tuh? Itu omon-omon aja Mahfud MD. Nggak ada. Kementerian Keuangan apa? Terus apa yang akan dilakukan oleh Presiden selaku pemegang kekuasaan pemimpin tertinggi di Republik ini? Kan ada seharusnya Menko Polhukam kemarin bentuk Satgas usut itu. Tapi sekarang omon-omon. Hanya omon-omon. Mulut aja yang gede. Sekarang muncul lagi korupsi timah. Ada apa? Sampai kemudian ada terjadi masalah kejaksaan dan kepolisian. Kejaksaan dibuntuti oleh oknum-oknum polisi yang diduga membekingi dugaan korupsi tata kelola timah tersebut. Ini ada apa negara kita? Pejabat-pejabat memperkaya dirinya, punya mobil mewah, kendaraan mewah, segala macam. Yang terbaru ada menteri di depan persidangan terbukti ditanya dalam keterangan yang memberikan keterangan bahwa dia memberi skincare segala macam. Anak cucunya, bininya semua memperoleh uang dari hasil memeras bawahannya. Bayangkan kelakuan seorang menteri seperti itu bisa terpilih menjadi menteri. Ini sangat luar biasa, rusaknya, rusak, benar-benar rusak. Sampai kapan kita mau membenahi hukum ini? Saya heran Jokowi kok seperti cuek gitu ya. Punya kuping tapi seperti tidak mendengar, punya mata tapi seperti nggak melihat apa yang terjadi di negara kita.
KPK begitu diobok-obok, bahkan ada dugaan pungli di KPK, rusak, benar-benar rusak. Makanya kepada Pak Prabowo, Pak, Anda itu nanti akan menjadi presiden bersama dengan Gibran Rakabuming. Kasus-kasus hukum di Indonesia harus dibenahi, Pak. Termasuk soal kasus pertanahan. AHY menjadi Menteri Pertanahan sampai hari ini belum benar-benar kita lihat kinerjanya. Laporan kami di sana tidak pernah ditanggapi oleh AHY, anak presiden yang jadi menteri 6 bulan itu. Tolong, Pak, ini dibenahi, Pak. Jangan hanya kita menjadi menteri, kemudian kita memimpin negara ini menjadi presiden, tapi kita nggak mampu menyelesaikan persoalan hukum ini. Bangsa ini sudah 78 tahun merdeka. Mestinya ada pembenahan dari segi hukum. Bayangkan kalau hukumnya dibenahi, tata kelolanya, sumber daya alamnya dibenahi, tidak ada korupsi, maka saya yakin kemiskinan, semua orang Indonesia mungkin akan berkurang kemiskinan, tidak akan terjadi kemiskinan. Mungkin bisa orang berpenghasilan 5 juta per bulan kalau tata kelola sumber daya alamnya dibenahi. Itu bukan barang yang tidak masuk akal, itu pasti bisa. Tapi memang diperlukan seorang pemimpin yang tegas membenahi hukum ini. Tolong Pak Jokowi, di masa kepemimpinan Anda yang tinggal berapa bulan ini, benahi Pak. Sampaikan kepada anak Anda, Gibran Rakabuming, yang sekarang sudah menjadi presiden, wakil presiden terpilih, sama kolega Anda Prabowo Subianto, yang merupakan kolega Anda selama pemilu kemarin. Pak, tolong dibenahi. Dan kita berharap rakyat jangan takut untuk mengkritisi kebijakan pemerintah. Jangan takut untuk bersuara, menyuarakan ketidakadilan yang terjadi di depan mata kita. Karena itu kita berharap bahwa negara ini selalu menjadi negara yang baik. Jangan ada lagi kasus-kasus yang cuman omong-omong 349 triliun. Itu omong kosong belaka. Sampai hari ini nggak ada kejelasannya. Sampai kapan negara kita selalu akan disuguhi dengan berita-berita yang gak masuk akal begitu. Padahal rakyat banyak yang sengsara, banyak yang miskin. Tolong Pak Jokowi menjelang pemerintahan Anda, dibenahi keadaan ini. Itu pesan buat Anda sebelum Anda lengser ke Prabon, sebelum Anda pensiun menjadi Presiden Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pesan ini selalu menjadi pesan moral bagi pemimpin kedepannya, terutama bagi Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming untuk membenahi tata kelola negara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.